Assalamualaikum. وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن سيدنا ورسوله النبي لا نبي له رسول الله. اللهم صل وسلم بشيء العظيم وصحبه baik jamaah sekalian yang terhormat, sudah kita insya Allah beberapa pertemuan ke depan akan bicara tentang fikih Ramadan. Yang saya bikin biasanya fikih Ramadan itu berkisar membahas tentang kurang lebih tiga, yaitu tentang siam, kemudian qiyam. Qiyam ini bisa bicara tentang tarawih, witir, i'tikaf, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentang zakat. Tentang siam itu ada di fikih puasa, qiyam itu ada di fikih sholat, dan zakat fitr ya ada di fikih zakat secara itu di fikih ibadah semuanya. Kita tidak bicara tentang taharah, tidak berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain, apalagi tentang muamalah, banyak sekali temanya. Hanya berbicara tiga hal saja, yaitu terkait dengan yang namanya puasa, kemudian sholat. Sholat ini terkait tarawih witir yang biasanya kita kerjakan secara spesial di sepertiga malam yang sepertiga daripada bulan Ramadan yang akhir, yaitu dengan iktikaf itu yang paling maksimal, kemudian terkait dengan zakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang puasa, ya. Tentang puasa, yang mana puasa ini juga banyak pembahasannya. Puasa juga banyak pembahasannya. Nah, yang akan kita bahas tentang siam itu ada tentang banyak hal ini. Tapi saya akan membahas empat saja yang paling utama di antara satu, dua, tiga, empat, 20-an topik dari fikih puasa. Nah, ini tentang zakat kurang lebih ada tiga hal, yaitu Ramadan bukan bulan zakat, yang tentang ketentuan zakat fitrah dan kepanitiaan dan seterusnya. Tentang Ramadan, dua ini tidak perlu kita bahas. Saat Ramadan, insya Allah banyak yang bisa kita baca tentang ini. Tetapi mungkin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan itu bisa kita baca. Yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Begitu juga kalau tentang tarawih atau qiyam Ramadan, betapa banyak orang yang qiyam Ramadan atau tarawih biasa kita sebut demikian,
tetapi dia tidak mendapatkan dari tarawihnya qiyam Ramadannya kecuali hanya as-sahru wa ta'bu, yaitu sahru itu begadangnya saja, wa ta'bu lelah capeknya saja, tidak dapat apa. Maka agar kita tidak hanya puasa lapar dahaga saja atau tarawihnya sekedar dapat capek dan begadangnya saja, maka kita perlu ilmui ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Apalagi Rasulullah juga pernah mengingatkan, ya, sungguh celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah melewatinya. Dia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan. Dia sering berdoa, Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Tetapi ternyata ketika Ramadan telah benar-benar menyapanya, Allah mengabulkan doanya, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Maka kata Rasul SAW, yang seperti itu sungguh celaka. Kurang lebih itu hadis yang perlu kita pegang selama bulan ini, biar kita hati-hati melewati. Terkait dengan metode masuk bulan Ramadan, penetapan hilal dan seterusnya mungkin perlu, tidak perlu panjang-panjang, cerita ini kita lewati saja. Intinya untuk tahun ini ada yang Senin, ada yang Selasa untuk memulainya. Artinya ada yang malam Senin sudah tarawih, ada yang baru malam Selasa sudah tarawih. Itu mayoritasnya. Karena kalau yang kecil-kecil kita hitung, ini tanggal 7 Maret saja ada yang mulai satu Ramadan. 7 Maret. Ya, sekarang tanggal, ya pas hari ini berarti. Ya, hari ini. Ya, itu ada yang sudah memulai Ramadan. Tadi malam sudah di Bantul, di Jogja ya. Nggak tahu itu cara apa lagi, karena caranya terlalu jauh. Kalau masih Senin, Selasa, Rabu, atau Minggu berdekatan, hisapnya masih, ya, meskipun tidak diterima, tetapi masih sedikit masuk. Ini kalau masih tanggal 7 terlalu jauh. Tapi sudah ada yang lain. Kita tidak perlu berbicara terkait itu, nanti tinggal saja ketentuan pemerintah. Yang jelas, yang berdasarkan hisab, yaitu sudah ada dua mengumumkan, Muhammadiyah hari Senin, yang berdasarkan hisab juga, yaitu Persis, itu hari Selasa. Itu dua-duanya sama-sama hisab. Ya. Sama-sama hisab, tapi hasilnya yang satu Senin, yang satu Selasa. Sedangkan yang berdasarkan ru'yah, ya nunggu. Meskipun mereka juga sudah bisa menentukan sebenarnya, tapi tetap karena ada perintah ru'yah dari Rasulullah, ada yang masih nunggu. Nanti malam Senin baru diputuskan apakah besok Senin mulai puasa atau masih 30 Syawal. Tetapi itu saja sebagai sebuah pengetahuan. Kita masuk ke fikih puasa. Mungkin tentang definisi atau pensyariatan juga kita lewati saja. Intinya puasa itu sama dengan imsak. Imsak itu ya puasa, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja ya, tentang definisinya. Pensyariatannya itu sejak tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah SAW setahun berada di Madinah, belum ada kewajiban puasa. Baru memasuki tahun kedua, beliau diturunkan syariat untuk berpuasa. Ini terkait dengan pensyariatannya. Ada puasa sunnah, puasa wajib, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke syarat saja. Karena inti daripada puasa itu ya harus memenuhi syaratnya, harus memenuhi rukunnya. Kalau sudah terpenuhi dua hal ini, ya puasanya sah. Masalah diterima atau tidak, ya tinggal kita tambah dengan keikhlasan. Sah dan ikhlas. Udah rumusnya cuma itu saja. Kalau sah, mudah. Cukup kita penuhi aturan yang ada dalam ilmu fikihnya. Ketika itu semua terpenuhi sah. Tetapi kalau ikhlas, ini yang susah. Tidak sekedar cukup dipelajari teorinya. Karena yang paham teori sekalipun, untuk sampai mencapai keikhlasan, itu beratnya luar biasa. Maka kita cukup pelajari fikihnya, ikhlasnya mari kita latih bareng-bareng. Itu biar sah. Ya, ini tahap pertama agar diterima di sisi Allah puasa kita, ya penuhi syarat dan hukumnya. Terus syaratnya apa? Syaratnya ini ada 4.
Untuk syarat sahnya ada 4, untuk syarat wajibnya itu minimal 3. Yang paling sering disampaikan, yang paling utama, ya seorang muslim itu wajib, kalau bukan muslim nggak wajib. Jadi syarat wajib itu syarat yang menjadikan dia wajib berpuasa. Muslim, berakal, dan baligh. Itu yang paling utama. Sebenarnya ada syarat wajib yang lain. Kalau ini misalnya nggak muslim, kemudian masuk Islam, selama nggak muslim, tidak harus diqodho. Ketika masuk Islam, yang nggak muslim ya nggak wajib diqodho. Kemudian yang berakal, berarti selama gila dia tidak puasa, ketika tiba-tiba sembuh, dia tidak wajib mengqodho puasa yang ditinggalkan selama gila. Begitu juga pas kecil nggak puasa, kemudian balik, pas balik dia tidak wajib untuk mengqodho puasa pada saat kecil. Tetapi ada syarat wajib yang lain yang ketika dia mengalami sesuatu yang menjadikan dia tidak wajib puasa, ketika hal tersebut kemudian hilang, dia menjadi wajib untuk mengqodho puasanya. Yaitu syarat wajib seseorang agar dikatakan puasa dia harus sehat. Itu wajib puasa. Kalau sakit nggak wajib. Cuma meskipun nggak wajib, dia wajib mengqodhonya. Jadi syarat wajib tambahan yang tidak ada di sini adalah sehat, kemudian dia mukim, ya, bukan musafir. Mukim itu artinya bukan musafir. Sehat, mukim, ya. Kemudian yang ketiga, bukan orang yang sedang mengalami haid atau nifas. Nah, itu nanti masuk ke syarat sah juga. Kalau ada 3 hal ini, misalnya sakit, gitu, atau dia tidak sehat, ya sakit itu, atau dia tidak mukim, artinya dia musafir, memang tidak wajib puasa, tetapi ada wajib mengqodhonya. Kecuali tentang haid dan nifas, nanti terkait qodho dan bagaimana aturannya ada tata cara khususnya yang kita bahas pada syarat sahnya. Karena antara syarat sah dan wajib itu ada kesamaan, ada tumpang tindih karena memang ada di dua-duanya, ada juga yang hanya di salah satunya. Nah, ini terkait dalil-dalilnya Islam wajib berpuasa dan seterusnya. Nah, kalau syarat sah, muslim itu juga menjadi syarat sah, selain menjadi syarat wajib, non-muslim, meskipun dia bisa berpuasa, tidak sah. Misalnya ada orang non-muslim senang dengan cara puasanya orang Islam, dia ikut-ikutan. Meskipun dia ikut sahur di waktunya, berbuka juga di waktunya, nggak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetap saja puasanya tidak sah karena dia non-muslim. Jadi syaratnya biar sah ya harus muslim. Kemudian berakal itu juga menjadi syarat sah, orang gila nggak sah puasanya. Tapi balik yang menjadi syarat wajib tidak menjadi syarat sah. Anak kecil belum balik tapi dia bisa berpuasa, sah puasa. Nah, ini yang agak berbeda yaitu suci dari haid dan nifas. Syarat sahnya itu harus suci dari haid dan nifas. Selain menjadi syarat wajib juga, yang suci, yang tidak suci kan tidak wajib, tapi wajib mengqodhonya. Tapi begitu juga selain menjadi syarat wajib, haid dan nifas juga menjadi syarat sah. Kalau seseorang, khususnya wanita, lagi haid dan nifas, tidak sah puasanya. Maka ketika ada wanita yang di tengah hari tiba-tiba datang haidnya, tiba-tiba datang bulan, secara otomatis kalau itu tengah hari Ramadan, dia lagi berpuasa, puasanya secara otomatis batal. Itu sudah batal otomatis. Meskipun dia melanjutkan puasanya, tidak makan, tidak minum, itu otomatis batal. Malah dia berkewajiban untuk makan, minum, dan seterusnya. Biar apa? Biar tidak melakukan ritual pada saat dia tidak suci. Karena tidak boleh ritual-ritual yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas, tapi dia tetap melakukannya. Wanita haid nggak boleh memegang mushaf, membaca Al-Quran, sholat, tawaf, dan seterusnya. Kok tetap melakukan? Hukumnya. Berwudu pun tidak boleh. Ya, begitu juga berpuasa. Selain otomatis batal, dia juga harus seperti orang yang tidak berpuasa. Ya, makan, minum, dan seterusnya. Ini kalau tiba-tiba haid di tengah hari. Tapi apakah puasa yang setengah harinya dapat pahala? Ya dapat pahala. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang yang sudah diniatkan. Meskipun bahkan puasa itu tidak tuntas. Tapi bisa jadi oleh Allah
pahalanya dituntaskan. Itu enaknya perempuan. Amalnya nggak tuntas, pahalanya bisa tuntas. Kenapa? Niatnya sudah dapat. Dan dia tidak membatalkan puasanya atas keinginan sendiri. Dia batal karena perintah Allah. Orang yang lagi haid haram berpuasa. Ya Allah, saya sebenarnya pengennya puasa. Tapi karena engkau larang, saya patuhi aturanmu. Saya hindari larangan-laranganmu. Sehingga tidak berpuasa pada saat. Ini kalau wanita yang sedang suci puasa tiba-tiba haid di tengah hari. Atau sebaliknya. Dia lagi haid. Tiba-tiba di tengah puasa, di tengah-tengah hari lagi haid. Haidnya berhenti. Haidnya apa namanya tidak keluar lagi, maka pada saat itu juga apakah kemudian dia wajib puasa karena sudah suci? Tidak wajib. Cuma ada kesunahan untuk imsak. Apa itu imsak? Kayak orang puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena imsak itu sama dengan puasa. Ya, cuma imsaknya hukumnya sunnah. Ya. Kalau yang dari subuh sampai maghrib itu kan wajib. Tapi ini dari tengah hari gak wajib. Karena memang dia tidak niat puasa. Dia sejak pagi tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena dia haid. Cuma tiba-tiba di tengah hari suci, maka sisa harinya yang dia sudah suci, dia tidak lagi haid, dia disunahkan untuk imsak itu tadi. Tinggal di tengah hari, dia kemudian setelah mandi, misalnya masih ada waktu duhur, ya wajib sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur itu sisa harinya, kalau bisa jangan makan, jangan minum. Lakukan seperti orang yang berpuasa. Meskipun ya tidak dapat pahala puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang berpuasa. Tapi imsak yang setengah hari ini hukumnya sunnah. Bagi wanita yang haid tiba-tiba suci di tengah. Itu namanya imsak. Bukan puasa tapi mirip seperti puasa. Hukumnya sunnah. Ini syarat sah bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak sah puasanya, tapi dalam kondisi tertentu yang di tengah hari itu tadi, maka punya konsekuensi hukumnya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir adalah puasa menjadi sah kalau dilakukan di hari yang memang dibolehkan. Kalau Ramadan bukan hanya dibolehkan, malah diwajibkan untuk berpuasa. Maksudnya, selain Ramadan itu ada hari-hari yang memang disunahkan berpuasa sah di puasa hari-hari itu. Senin Kamis misalnya Ayyamul Bid atau 9 Dzulhijjah Arafah. Tetapi kalau dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Tasyrik atau tanggal 1 Syawal itu semuanya haram. Tidak sah, bukan hanya berdosa. Kalaupun dilakukan dipaksa, tetap puasanya menjadi tidak sah. Karena harus dilaksanakan pada hari yang boleh dilakukan puasa. Ini syarat wajib dan juga syarat sah. Kalau sudah terpenuhi syarat ini, maka tinggal memenuhi yang kedua, yaitu rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa lebih pendek, lebih sedikit dari sekedar apa namanya syarat yang tadi ada wajib ada syarat sah. Yaitu yang namanya rukun puasa cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Niat, imsak, imsak, niat kalau dua-duanya terpenuhi dengan benar, maka itulah puasa secara syar'i. Apa itu niat? Niat adalah rencana puasa kita yang kita lakukan di malam hari. Jadi waktunya itu malam hari. Dan apa itu malam hari? Malam hari itu dari terbenamnya matahari sampai sebelum atau menjelang terbitnya fajar shotик. Gampangnya pas masuk waktu maghrib itu sudah malam. Kalau sudah masuk waktu subuh itu sudah tidak malam. Jadi sepanjang itu sebenarnya. Cukup panjang. Kalau sekedar untuk melakukan niat yang bisa kita lakukan cuma sedetik, 2 detik. Mengucapkan dalam hati, ya Allah, besok saya puasa tanggal 1. Besok saya puasa tanggal 2, tanggal 3 Ramadan, dan seterusnya. Itu kan cuma sedetik bisa. Atau mungkin paling panjang 2 detik seperti itu. Maka waktu yang sangat panjang dari terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya fajar shotик, ini panjang sekali.
Cukup dilakukan di waktu-waktu itu dalam detik-detik yang banyak itu sah niat kita. Yang penting di malam hari. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak mengalamkan niatnya ya di malam hari itu niat puasa wajibnya maka tidak sah puasanya. Itu kata Nabi SAW. Jadi pas masuk waktu maghrib itu kan kita sudah disunahkan segera berbuka. Pas lagi buka, sambil buka kita sambil niat puasa besok sah. Lagi minum kolak, bisa makan kolak, minum apa namanya es atau makan kurma atau apalah. Pokoknya kita lagi berbuka seperti itu, minum air putih dan macam-macam. Sambil buka, sambil niat puasa besok. Sah. Ya. Yang penting benar-benar muncul niat itu ada dalam hati kita. Karena itu sudah masuk waktu malam dan itu waktu niat sudah dimulai. Atau bahkan mungkin saking nggak khusyuknya sholat kita, kita lagi sholat malah ingat niatnya, niat puasa. Lagi sholat maghrib misalnya, tiba-tiba ingat puasa. Besok, niat. Jadi karena cuma sedetik dua detik, bisa saja sholat yang cukup panjang itu lebih dari berdetik-detik, tiba-tiba muncul niat puasa untuk besok, diniatkan sekalian, maka puasanya atau niat puasanya sah karena itu terjadi di malam hari, meskipun ada di tengah-tengah sholat, sekaligus sholatnya juga sah. Karena apa yang dilakukan dalam hati kita, apapun itu tidak membatalkan sholat. Hanya membuat sholat menjadi tidak khusyuk. Ya ini tidak hanya gitu ya, karena khusyuk juga sangat berpengaruh terhadap seberapa banyak pahala yang kita raih di dalam sholat. Seperti itu. Tapi kalau bicara sah tidaknya sholat, dengan seseorang yang melakukan niat di dalam sholatnya sah, niat puasanya juga sah. Asal sholatnya sholat di malam hari. Kalau dia maghrib misalnya mau melakukan itu malam tuh, atau maghribnya atau dia maghrib atau qobliyah isya atau isyanya atau tarawihnya, witirnya atau tahajudnya, pokoknya selama sholat-sholat itu di malam hari niatnya dilakukan di saat sholat tersebut sah niat puasanya. Begitu juga sholatnya juga tidak batal. Gitu. Ya. Yang penting adalah dilakukan di malam. Jadi jangan sampai lupa itu. Waktu yang panjang kalau kita pakai setik dua detik saja itu jangan sampai kelupaan. Tapi yang namanya manusia itu yang namanya lupa ya tidak bisa dihindari kalau memang harus lupa. Konsekuensinya bagaimana? Kalau sudah terlanjur lupa, ya sudah. Berarti besoknya dia tetap seperti orang yang berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum dari subuh sampai maghrib tiba. Tapi selama satu hari itu dia tidak dianggap berpuasa. Pahalanya insya Allah tetap dapat gitu loh, karena dia melakukan puasa sebagaimana orang berpuasa. Cuma dia wajib mengkodok puasa di hari itu di hari yang lain. Yang mengkodok puasa hari itu, yang dia tidak niat itu di hari yang lain. Imsaknya tetap wajib gitu. Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Tetap wajib. Karena malamnya tidak niat, ya tidak sah puasanya. Dia tetap seperti orang berpuasa, di hari yang lain dia wajib mengkodok puasa yang seperti itu. Puasa yang tanpa niat di malam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, katanya ada yang membolehkan biar kalau lupa tidak bermasalah, niatnya dirapel saja di awal, yaitu di malam satu Ramadan, niat, eh, ini bagi yang ingat di malam satu, niat untuk puasa seluruh hari-hari Ramadan selama satu bulan full. Itu dilakukan di malam awal Ramadan, malam satu Ramadan. Itu sah, tetapi menurut satu madhab saja, yaitu madhab Maliki. Dalam pandangan mayoritas ulama, madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, mereka semua mengatakan harus setiap malam niatnya. Atau Hanafi agak sedikit lebih ringan lagi sebenarnya dari Maliki. Tapi dalam pandangan mayoritas ulama harus setiap malam. Kenapa? Hadis Nabi tadi bahwa yang namanya puasa wajib itu harus diinapkan, dimalamkan niatnya. Kalau puasa sunnah memang Nabi pernah melakukannya. Ya, beliau di subuh belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Tiba-tiba lapar,
mungkin sekitar jam 9 atau jam setengah 9 datang ke Aisyah, masak apa? Kata ibunda kita Aisyah, saya nggak punya apa-apa, nggak masak apa. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, saya puasa saja. Gitu. Beliau niat berpuasa, sudah terbit matahari. Katakanlah itu sudah siang. Gitu. Tetapi karena itu puasa sunnah, selama dari fajar sotik tadi subuh sampai dia niat puasa, belum makan minum apa-apa, sah puasanya. Kenapa? Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, wajib sejak malam diniatkan. Itu wajib sejak malam diniatkan. Kalau dalam adab Malik kita diboleh gitu, dirapel. Cuma itu tadi di pandangan jumhur nggak sah. Maka dalam pandangan jumhur, kenapa tidak sah? Karena yang namanya puasa itu ibadah yang terpisah antara satu hari dengan hari yang lainnya. Sehingga tidak bisa dirapel dengan satu niat di awal malam. Buktinya bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Kita lihat, kalau batal tanggal 11 misalnya, tidak membuat seluruh hari dari tanggal 1 sampai 10 atau 12 sampai 29 atau sampai 30 itu menjadi batal semua hanya gara-gara batal satu hari. Kalau batal satu hari yang batal cuma tanggal 11-nya saja. Tanggal 12 batal ya 12-nya saja yang batal. Atau berapa hari yang batal ya berapa hari saja itu yang batal. Tidak membuat seluruhnya batal karena terpisah. Maka karena ibadah ini masing-masingnya terpisah, niatnya juga terpisah. Masing-masing malam, masing-masing hari punya niat yang sendiri-sendiri seperti itu. Ini terkait dengan waktu. Kalau terkait melafatkan niat, bagaimana? Itu sumumatin dan seterusnya. Nah, itu memang ada yang menyunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Kita tidak terlalu berdebat terkait itu. Yang penting bukan masalah melafatkan. Yang penting niat dalam hati. Karena mereka yang melafatkan, kalau tidak disadarkan bahwa yang sedang mereka lakukan itu sebenarnya sedang niat, bisa jadi lisannya membaca niat, redaksi niatnya, tapi hatinya tidak niat. Itu kayak saya misalnya pas masuk kelas, ngajarin anak-anak sekolah atau siapapun di majelis ilmu, ayo kita niat puasa, redaksinya kita hafalkan. Nawaitu Shaumaluddin an adai. Tapi saya baca dengan anak-anak, dengan siswa, dengan mahasiswa di siang hari. Maka itu disebut sebagai membaca niat saja. Membaca redaksi niat, menghafalkan redaksi niat, bukan sedang niat. Itu. Begitu juga pas habis tarawih, masjid-masjid yang masyarakat kita masih diajarkan, diingatkan seperti itu. Kalau masyarakat tidak sadar bahwa itu sedang niat, bisa jadi lisannya membaca niat, hatinya tidak niat. Nah, itu bisa terjadi. Kalau sampai seperti itu, maka ketika di hatinya sama sekali tidak pernah ada niat sama sekali, ya cuma membaca redaksi saja, tapi nggak pernah niat sama sekali. Maka tidak penting kita berdebat terkait hukum redaksinya ini bagaimana melafadzkannya. Yang paling penting adalah dalam hatinya pada niat atau tidak. Kalau hatinya niat selesai, gitu. Meskipun dilafadzkan atau tidak, pokoknya hatinya yang niat. Yang paling penting adalah hatinya niat di malam. Nah, itu terkait rukun yang pertama. Kemudian rukun yang berikutnya adalah imsak. Apa itu imsak? Setelah niat berikutnya imsak. Niatnya di malam hari, imsaknya di siang hari. Itu puasa. Malam itu dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar sodik. Siang itu dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Itu waktu puasa itu. Niat di malam hari, imsak di siang. Jadi yang namanya imsak itu durasinya bukan 10 menit sebelum subuh. Itu bukan imsak. Yang namanya imsak itu adalah durasinya ya tergantung dia berada di negara mana. Kalau kita di Indonesia rata-rata stabil. Ya. Negara Khatulistiwa itu ya sekitar 12, 13, 14 jam gitu, melakukan ibadah puasa. Di negara-negara lain yang jauh gitu ya dari Khatulistiwa bisa jadi puasanya 18 jam, 19 jam, 20 jam, 21 gitu. Malamnya cuma sebentar. Baru maghrib, tiba-tiba harus bisa, harus tarawih, harus sahur gitu, berbarengan. Puasanya lebih panjang daripada malamnya seperti itu.
Kalau kita di Indonesia stabil, waktu imsak itu ya cuma sekitar 13 jam sampai 14 jam misalnya segitu. Ya, dari jam 4 misalnya atau setengah 5, nanti jam 6 atau jam 6 lebih itu sudah maghrib. Itu waktu imsak. Dan Allah sudah menentukan gitu ya, bahwa silahkan kalian makan, kulu, washrobu dan silahkan kalian minum gitu. Tetapi hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswad. Yang penting ketika sudah jelas gitu ya dalam bahasa kiasannya Al-Quran antara benang merah dan benang hitam, benang putih dan benang hitam, maka itu sudah masuk waktu fajar. Ditegaskan oleh ayatnya di akhir, minal fajar. Ya, ketika sudah masuk fajar sodik, maka itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu kata Al-Quran. Maka ketika sudah masuk fajar sodik, haram. Tapi kalau masih 10 menit sebelum terbitnya fajar sodik, baru bunyi sirine imsak, katakanlah sebutannya seperti itu sebenarnya masih boleh makan, masih boleh minum. Kenapa? Belum terbit fajar sodik. Masih malam, masih bisa niat, masih bisa sahur, dan seterusnya. Cuma memang sebaik kita berhenti dari makan sahur itu ya 10 menit sebelum subuh. Kenapa? Kurang lebih itu bisa disebut sebagai sunnah. Karena dulu Rasulullah SAW punya kebiasaan kurang lebih demikian. Beliau berhenti dari makan sahur, jarak berhentinya itu sampai subuh sekitar membaca ayat sejumlah 50 ayat. Bukan ayat yang panjang-panjang, bukan ayat yang pendek-pendek, rata-rata sedang-sedang saja ya. Yang dikonversikan 50 ayat itu oleh para ulama kita sekitar 50 ayat. Sekitar 10 menit gitu. 50 ayat itu sekitar 10 menit. Maka 10 menit sebelum subuh kemudian oleh para ulama kita dibuatlah semacam patokan berarti kita sudah disunnahkan hukumnya. Disunnahkan untuk mulai imsak. Itu baru peringatan saja, peringatan imsak, sirene, ya anggap itu sunnahnya gitu. Karena Rasul juga berhenti di waktu kurang lebih 10 menit sebelum subuh itu, tapi masih boleh makan sebenarnya. Yang penting ketika masuk fajar sodik atau masuk waktu subuh, kita sama sekali sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan ketika kita sedang mengunyah, tiba-tiba masuk waktu subuh, harus segera dimuntahkan apa yang ada di mulut kita. Haram hukumnya memasukkan secara sengaja ya, dengan merasa tanggung tinggal satu suapan misalnya, atau udah makan udah kenyang udah habis sih cuma belum minum aja, pas mau minum tiba-tiba masuk waktu subuh, ah cuma minum aja kok 1 gelas gitu. Nah, itu tetap membuat puasanya batal karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa masuk puasa itu minal fajar, ya terbedakannya antara benang putih dan benang hitam tadi. Tapi kan ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kalau kalian gitu ya sedang makan sahur, ya kemudian mendengar tidak sami nida mendengar adzan dikumandangkan wafiyya di ahadikum al ina atau wal ina wafiyya di ahadikum, sedangkan piring masih kalian pegang di tangan kalian, teruskan saja makannya selama adzan masih berkumandang. Mungkin ada yang tahu tentang hadis tersebut gitu ya. Ada yang kemudian dari hadis itu menyatakan yang penting adanya masih berkumandang, belum berarti boleh lanjut sahurnya, boleh lanjut minumnya. Gitu. Ini bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut bukan untuk adzan subuh. Adzan yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah adzannya Bilal bin Rabah. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzan itu ada dua di pagi hari, adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Umi Maktum. Bilal itu adzan pada saat orang lagi makan sahur, membangunkan orang yang belum bangun, yang belum sahur, atau mungkin juga yang belum tahajud, masih ada waktu gitu untuk tahajud, witir dan seterusnya. Nah, sedangkan nanti ketika masuk waktu subuh, itu tugasnya Ibnu Umi Maktum. Di hadis yang lain Rasul tegas menyatakan bahwa kalau kalian mendengar Bilal adzan, lanjutkan saja makannya, sahurnya. Kenapa? Ya karena memang Bilal belum masuk waktu subuh. Maka Rasul menyuruh kita untuk melanjutkan makannya, jangan dilakukan, jangan diletakkan gitu, piringnya.
Tapi kalau adanya Ibnu Ummi Maktum itu sudah masuk waktu subuh, tidak boleh dilanjutkan. Itu yang menjadi penjelasan para ulama terhadap hadis. Idza sami'tumun nida tadi. Ketika kalian dengar adzan pada saat masuknya waktu subuh. Ini apa namanya? Al-Quran yang membatasi kapan imsak. Jadi imsak itu dari terbitnya fajar shottik sampai terbenamnya matahari. Itu waktu imsak. Itulah ketika niat di malam hari plus imsak di siang hari, maka puasa itu dikatakan puasa syar'i, sudah sah rukunnya, tinggal sebelumnya syaratnya juga terpenuhi seperti itu, kemudian ikhlas, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang berpuasa tidak syar'i. Dia menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, tapi tidak sesuai waktu. Kemudian ya tidak sesuai aturan-aturan syar'i ini, ya puasa juga. Tapi sekedar imsak saja, bukan puasa syar'i. Misalnya ada seorang pasien oleh dokter mau dioperasi beberapa jam berikutnya. Kata dokter jangan makan dulu ya, jangan minum dulu. Maka nggak minum nggak makannya ini ya puasa. Bahkan para dokternya pasiennya juga menyebut itu sedang puasa. Saya lagi puasa mau operasi. Tapi puasanya hanya puasa kesehatan saja, bukan puasa syar'i. Kalau puasa syar'i ya tadi ada niat di malam harinya, kemudian jadwal imsaknya jelas dari terbitnya fajar suntik sampai terbenamnya matahari. Itu dua rukun. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, rukunnya sudah, maka insya Allah sah. Nah, kalau tentang sunnah puasa dan seterusnya mungkin bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Hmm. Atau sunnah-sunnah puasa bisa kita baca. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 1 lebih. Mungkin bisa kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin saya tutup dulu, nanti ada yang tanya bisa maju ke depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Cek niatnya sampai harus terus pas nanti puasa tiap malam niat. Karena ada yang lupa gitu. Nah itu juga kayak cabut. Ya, itu kita atau alat ini. Jadi kalau ya itu sejak awal saja